Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Yang ulun muliakan grup Habsyi, begitu juga yang kita muliakan para tamu undangan pada peringatan Isra Mi'raj. Walaupun sudah lewat lah, tapi tetap alhamdulillah bisa kita laksanakan bersama. Yang kita muliakan dan hormati tentunya pembina pengajian Al-Amin Hotel Aquarius, itu Pak Toto ya. Alhamdulillah kita kenal sama beliau ini udah lama ya, dulu dari JM yang dulu ya kalau tidak salah, dan dilanjutkan yang ini kemarin beliau sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau dan seluruh manajer yang lain mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh karyawan Hotel Aquarius Palangkaraya yang alhamdulillah ulun senang, ulun gembira. Gembiranya kenapa? Setiap bulan alhamdulillah kita selalu diberi kemudahan, taufik, hidayah oleh Allah untuk sama-sama tetap melaksanakan kegiatan pengajian rutin di Hotel Aquarius ini. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun pengajian itu sangat berpengaruh insya Allah kepada rohani kita, sangat berpengaruh terhadap hati kita, sangat berpengaruh nanti insya Allah pendekatan kita ini kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu pelaksanaan tetap kita laksanakan Isra Mi'raj walaupun sudah lewat bulannya. Karena dapat informasi kemarin, karena ada tamu ya, bubuhan pejabat. Nah, kalau udah pejabat hadir kali kita, kalau kada melayani bubuhan sidin itu ya kalau lah. Tapi alhamdulillah tetap pelaksanaan Isra Mi'raj kita laksanakan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada khidmat peringatan Isra Mi'raj tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan yang sangat diagung-agungkan, yaitu bulan Ramadan yang disebut dengan awalur rahmah. Awal 1 sampai 10 itu adalah rahmat Allah, dan pertengahannya adalah yaitu maghfirah, dan yang terakhirnya nanti insya Allah semuanya itqun minan nar, terbebas, terselamatkan oleh Allah dengan berkat bulan Ramadan ini daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di antaranya yang pertama adalah paman beliau yang bernama Abu Talib
yang selama ini mendukung perjuangan beliau itu wafat, meninggal dunia. Abu Thalib adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Jadi kalau sembarangan. Jadi dalam berdakwah itu memang kalau didukung oleh orang yang berpengaruh, patah nyaman sedikit. Ulun, isi ceramah di salah satu kantor di mana, di Palangkaraya ini. Bosnya kada hadir, bosnya Muslim juga, pimpinannya Muslim, kada hadir selama orang isi pengajian di situ. Dasar sedikit anunya karyawannya. Tapi pas ganti pimpinan, sekalinya yang ini nih hadir, bosnya ini harau berataan turunan non muslimnya. Nah, dia ulang benar. Jadi pengaruhnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu paman beliau yang membantu perjuangan beliau, yang melindungi beliau daripada kafir Quraisy, waktu itu meninggal dunia. Kemudian juga yang kedua, istri beliau yang begitu beliau cintai, yang begitu beliau sayangi, yang bernama Siti Khadijah. Orang yang mengatakan bahwasanya tatkala wahai Khadijah, beruntungnya engkau mempunyai suami Muhammad, orangnya ganteng, baik rupanya, orangnya bergerak al-amin, terpercaya, orangnya masih muda lagi, pasti engkau hidup bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Apa jawaban Siti Khadijah? Demi Allah, saya menikah dengan Nabi Muhammad bukan untuk hidup bersenang-senang, tapi saya menikah dengan Nabi Muhammad, saya ingin menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di rumah istri kita, bini kita kayak itu pikirannya. Kira-kira abahnya kalau rumah kira-kira pakai kacamata kuda, boy. Tahu kacamata kuda? Kacamata kuda. Pernah nggak melihat kuda? Ada. Kalau kacamatanya di kanan kirinya, karena bolehnya melihat ini hadapnya, kaliannya ke depan aja. Kenapa? Karena nang di rumah ini luar biasa akhlaknya sama suaminya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, tapi kan jangan disalahkan juga perempuan lah. Kadang-kadang ada sebagian kecil. Kadang-kadang ada orang yang berani sama suaminya, mohon maaf. Ya, suami pulang dari ke tempat kerjaannya udah capek-capek, udah kena marah, belum apa-apa. Boro-boro kopi yang keluar, tapi omelan dari istri yang keluar. Beda sama Siti Khadijah. Ada juga orang yang mohon maaf, dia kalau dengan suaminya, ya Allah, kasar, berani membentak suami. Tapi kalau sudah sama orang lain, inggih pun, inggih, aneh. Padahal perempuan ahli surga itu, tatkala dia suaminya berada di rumah, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang ikut menyejukkan hati suaminya. Hati-hati, jangan sampai suami kita gara-gara perilaku kita di rumah justru mencari kopi. Tahu kopi? Di luar. Akhirnya suaminya keluar malam, mohon maaf, mencari warung. Warungnya namanya warung Jablay. Tahu Jablay? Mohon maaf, ini kita dapat belajar dari sini. Warung Jablay itu liwar. Hanya laki pian datang, Kak, pian hendak minum apa? Di rumah boro-boro nawarin kopi, boro-boro nawarin teh, asik main HP aja. Tapi yang di sini kan ada. Yang di sini baik orang, termasuk perempuan yang taat bertaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sang suami pun apa? Aduh, kata suaminya, liwar ini di rumah boro-boro menawarin. Nah ini baru datang aja udah ditawarin, Kak, maka kakak lagi manggil. Padahal kita ya Allah, dahulu waktu baru-baru menikah manggil suami ayang embeb. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, boro-boro ayang embeb, ayang bob. Ya. Kakak hendak apa? Ujian lakiannya, aku hendak kopi. Pian tambah susu, kakak lagi.
lagi. Coba bayangkan. Oleh sebab itu beda sekali perempuan yang solehah, termasuk adalah Siti Khadijah, orang yang begitu dicintai, dikasihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah bertitip salam lawan Siti Khadijah melalui malaikat Jibril. Kata Siti Khadijah apa? Demi Allah, saya menikah dengan Nabi Muhammad bukan tujuannya ingin hidup bersenang-senang, tapi saya menikah dengan Nabi Muhammad, saya ingin menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, perempuan cantik itu banyak, betul apa tidak? Tapi apakah kecantikan akan bertahan selama-lamanya? Tidak. Kasihan yang bujang-bujang ini lah. Imam sudah di anu lah, ini kalau Ustaz belum ada teh, Ustaz Imam belum. Oleh sebab itu ini penting banget, akhlak itu yang diutamakan. Makanya kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi. Itu beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ada yang memang apa namanya lijamaliha, orangnya cantik, bolehlah. Kemudian apalagi linasabiha, nasabnya, bolehlah. Jangan juga sembarangan mencari apa istri, mencari suami nang keturunan nang mohon maaf nang bekal misalkan, ada juga kita. Apalagi kemudian limaliha, hartanya. Tapi kata Nabi, satu, pilih kalau engkau memilih di diniha, karena agama dan akhlaknya, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Oh, Jamal kalah bungas, kenapa? Karena kabungasan bisa luntur. Ada nama bungas lagi di luar lebih banyak, betul atau tidak? Playboy bertahan, betul ya. Yang kedua, kalau masalah nasab, kita kan akan memilih ya kalau, ya kan? Nah yang penting yang ada di hadapan kita ini orangnya soleh, solehah ada. Nah kemudian yang lima liha, mohon maaf, masalah materi itu kayaknya berjalan dengan apa namanya, berjalannya pernikahan. Menikahlah engkau, niscaya engkau kaya, maksudnya engkau hidup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau memilih perempuan karena agamanya, karena akhlaknya, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Siti Khadijah orang yang begitu mencintai Rasul dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesetiaan. Bayangkan pian, dari rumah Siti, mohon maaf, tapi rumahnya Siti Khadijah nama Nabi ini sudah dihancur sudah oleh buah nang Wahabi, apa orang-orang Arab sana yang buat penguasa di sana. Dulu ada buah. Dulu waktu umrah yang pertama tuh belum dijadikan buahnya tempat wudhu tuh belum. Dulu masih ada bekas hujan yang motoki ini. Nah di sini dulu tempat Nabi Muhammad dan Siti Khadijah tinggal, dan di sini wahyu pernah turun. Wah ini udah kada diambil dia lagi. Han, cakanang bubuhan nanu nama masanya tuh mungkin itu kada kawan di sembarangan dihancurkan. Rumahnya Nabi di sini Siti Khadijah. Nah oleh sebab itu, istri yang begitu beliau cintai ini meninggal dunia, Rasul nang langsung turun ke apa namanya, ke kuburan untuk menerima daripada apa jenazahnya Siti Khadijah. Bahkan dari rahimnya Siti Khadijah inilah lahir apa namanya putra dan putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang meninggalan artinya umurnya kada panjang, yang masyhur yaitu Siti apa namanya Fatimah nang panjang umur bahasa kita tuh. Nang lainnya apa namanya anung-anung meninggalan. Bahkan ada sahabat Nabi nang menikahi dua orang anak Nabi yang orang, tapi setelah satu selesai, satu setelah meninggal, yang satunya lagi. Siapa yang namanya? Sayyidina Dzun-Nurain, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah akhirnya apa, Nabi bersedih luar biasa. Kenapa? Karena ditinggal oleh istri tercinta beliau ini. Makanya hati-hati